Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan install dan pengaturan aplikasi emulator PC SX2 versi 1.6. Yang perlu kalian ketahui, versi ini hanya digunakan pada OS Windows 7, Windows 8. Langsung saja kalian tinggal jalankan aplikasi. Selanjutnya di sini kalian pilih ingin melakukan instalasi normal atau portable. Apakah perbedaannya? Normal berarti kalian melakukan instalasi sebagaimana mestinya. Portable, kalian tidak melakukan instalasi. Jadi, kalian bisa langsung menghapus file tanpa melakukan uninstall. Sekarang kita akan menggunakan instalasi portable. Kita pilih next. Selanjutnya di sini kalian bisa memilih ingin membuat shortcut pada start menu atau desktop. Terserah kalian. Selanjutnya pilih next. Di sini ini adalah lokasi penyimpanan. Tentu saja kalian bisa memilih dimanapun yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, kalian pilih install. Ini adalah aplikasinya. Selanjutnya, kalian bisa memilih centang untuk langsung menjalankan aplikasi atau tidak. Langsung klik finish. Hanya seperti ini saja. Selanjutnya, pengaturan bahasa. Langsung kalian pilih next. Selanjutnya, ini adalah daftar plugin. Apakah ada yang harus dirubah? Tidak ada. Di sini, ini adalah pengaturan default untuk lokasi plugin. Plugin ini berada di sini. Selanjutnya, kita pilih next. Selanjutnya di sini, ini adalah di mana kalian harus menaruh BIOS untuk emulator. Tanpa menggunakan BIOS, kalian tidak akan bisa menjalankannya. Pilih finish. Jika kalian memilih finish, kalian tidak bisa menjalankan aplikasi tanpa BIOS. Jadi, mau tidak mau, kalian harus memiliki BIOS. BIOS ini kita pindahkan ke sini. Lakukan refresh. Dan ini adalah pilihan BIOS-nya. Selanjutnya, kalian pilih finish. Sekarang, kalian tinggal pergi ke menu bar. Pilih ISO selector. Dan pilih browse. Selanjutnya di sini, ini adalah game PS2. Formatnya adalah ISO. Sudah selesai. Selanjutnya, kalian pilih sistem. Di sini, kalian bisa memilih boot, ISO, full, atau fast. Apa bedanya? Bedanya seperti ini.
Sekarang, bagaimanakah dengan pengaturan tombolnya? Kita lakukan close. Pengaturan tombol bisa kalian temukan pada bagian config controller. Selanjutnya, kalian pilih plugin. Di sini, kalian bisa memilih keyboard. Seperti ini. Pengaturan ini kita biarkan. Sekarang kita kembali lanjutkan. Tidak bisa. Kembali kita buat pengaturan keyboard. Di sini, ini adalah pengaturan keyboard. Yang saya gunakan biasanya adalah I untuk segitiga, J untuk kotak. Terserah kalian. Seperti ini saja. Kita pilih OK. Kembali kita akan jalankan game. Dan kita berhasil menjalankan game. Sekarang di sini, apakah resolusinya kurang? Untuk merubah resolusi, kalian bisa pergi ke config, video, plugin settings. Di sini, kalian bisa menggunakan pada bagian bawah, internal resolution. Kalian bisa merubah dari natif ke yang sesuai dengan kekuatan GPU kalian. Natif adalah resolusi awal PS2. Pilih OK. Kembali kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Sekarang di sini kita menggunakan OpenGL. Jika kalian ingin merubahnya menjadi DirectX 11, kalian bisa menggantinya di sini. Kita lakukan shutdown. Kembali kita jalankan game. Kita exit. Sekarang kita sudah berhasil berpindah dari OpenGL ke DirectX 11.
Sekarang di sini, jika kalian ingin melakukan simpan data, maka akan terdapat pesan bahwa memori kalian belum terformat. Apakah kalian ingin melakukan format? Apapun game yang kalian mainkan akan terdapat pemberitahuan seperti ini. Kalian bisa langsung melakukan format ketika bermain game seperti ini. Sekarang, bagaimanakah cara kalian menemukan pengaturan memory card? Kalian bisa menemukannya di bagian config memory card. Kalian bisa melakukan hapus dan membuatnya kembali. Di sini, kalian bisa memilih nama file memory card, ukurannya dari 8 mega sampai 64 mega. Tentu saja di sini terdapat peringatan. 64 mega sangatlah besar, tetapi tidak akan bekerja pada banyak game. Jadi, pilihan kalian antara 8 sampai 32 mega. Dan tentunya di sini kalian bisa menggunakan format NTFS. Kita gunakan 32 mega. Great. Kembali kita pilih OK. Selanjutnya, kita lakukan simpan data. Memory card tidak ditemukan. Kembali, kalian akan melakukan format memory card. Sekarang, bagaimanakah cara kalian mengakses memory card? Caranya adalah kalian pilih pada bagian CD, No Disk, Reset. Browse, maka kalian akan menemukan memory card. Ini adalah pengaturan aplikasi EasySX2 versi 1.6. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.